Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Andi Bayu Bawono, selaku dosen pengampu Sistem Teknologi Informasi Akuntansi. Di sini saya Inka Ayu Nurhana beserta rekan saya Bapak Muhammad Arif Wibowo akan menjelaskan sedikit mengenai materi Information Technology Auditing. Langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama mengenai audit internal versus eksternal. Secara konvensional, ada dua jenis audit, yaitu audit internal dan eksternal. Dalam audit internal, karyawan akuntansi perusahaan melakukan audit, sedangkan akuntan yang bekerja untuk kantor akuntan publik independen melakukan audit eksternal. Umumnya, posisi audit internal adalah posisi staf yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak atau komite audit dewan direksi. Sementara audit mungkin bersifat internal sebuah perusahaan, yaitu selalu berada di luar departemen atau divisi perusahaan yang diaudit. Namun, fungsi atestasi tetap menjadi tanggung jawab utama auditor eksternal. Meskipun tujuan utama audit eksternal dan internal berbeda, keduanya saling melengkapi dalam konteks sistem informasi akuntansi. Misalnya, kontrol yang diperiksa audit internal dalam lingkungan TI perusahaan sebagian dirancang untuk memastikan keakuratan laporan keuangan eksternal. Auditor eksternal mengevaluasi kontrol ini sebagai bagian dari fungsi jaminan mereka. Demikian pula penggunaan metode penilaian inventaris yang dapat diterima seperti yang dipersyaratkan oleh GAAP dan dievaluasi oleh auditor eksternal. Kemungkinan besar merupakan kebijakan perusahaan yang penting yang berada di bawah dominan auditor internal. Dengan demikian, fungsi audit menjaga objektivitas dan juga profesionalismenya. Untuk slide yang kedua itu mengenai audit internal melibatkan evaluasi terhadap 5 item. Untuk yang pertama, kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi. Yang kedua, efektivitas operasi. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan eksternal. Dan yang keempat adalah keandalan laporan keuangan. Dan yang kelima adalah pengendalian internal. Dalam cakupannya termasuk relatif luas, yaitu termasuk efektivitas seperti mengaudit penipuan dan memastikan bahwa karyawan tidak menyalin program perangkat lunak secara ilegal. Auditor internal dapat memberikan jaminan kepada manajemen puncak perusahaan dan dewan direksi tentang efisiensi dan efektivitas hampir semua aspek organisasinya. Berbeda dengan perspektif auditor internal yang luas, tujuan utama audit eksternal adalah fungsi atestasi, yaitu memberikan opini atas keakuratan dan kewajaran laporan keuangan. Evaluasi kewajaran ini dilakukan dalam konteks prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memerlukan penerapan standar auditing yang berlaku umum. Terlepas dari perbedaan tujuan antara audit internal dan audit eksternal, auditor internal dan auditor eksternal melakukan sejumlah fungsi serupa yang terkait dengan SIA yang terkomputerisasi. Oleh karena itu, sebagian besar pembahasan berikut berlaku untuk auditor internal dan eksternal. Kami menggunakan istilah auditor secara luas untuk mencakup kedua jenis auditor tersebut. Meskipun auditor internal dan eksternal menjalankan sejumlah fungsi yang sama, bukan berarti banyak pekerjaan audit yang digandakan. Sebaliknya, tingkat kerjasama dan interaksi yang besar sering menjadi antara auditor internal perusahaan dan auditor eksternal kantor akuntan publik. Misalnya, auditor eksternal sering meninjau dan sering mengandalkan pekerjaan auditor internal saat mereka menilai laporan keuangan organisasi. Audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi melibatkan evaluasi para TI dalam mencapai tujuan audit dan pengendalian. Aspek jaminan audit TI melibatkan memastikan bahwa data dan informasi dapat diandalkan, rahasia, aman, dan tersedia sesuai kebutuhan. Tujuan audit keuangan tradisional juga hadir dalam audit teknologi informasi. Ini termasuk tujuan pembuktian seperti pengamanan aset dan integritas data, dan tujuan manajemen seperti efektivitas operasionalnya. Selanjutnya, auditan eksternal memeriksa SIA berbasis komputer organisasi terutama untuk mengevaluasi bagaimana prosedur pengendalian organisasi atas pemrosesan ke komputer yang mempengaruhi laporan keuangan atau tujuan pembuktian. Pengendalian yang ada akan secara langsung mempengaruhi ruang lingkup audit. Misalnya, jika kontrol komputer lemah atau tidak ada, auditor perlu melakukan lebih banyak pengujian substansif, yaitu pengujian terperinci atas transaksi dan saldo akun.
Contoh pengujian substansi dan adalah konfirmasi piutang dengan pelanggan. Jika prosedur pengendalian atas sistem akuntansi keuangan terkomputerisasi perusahaan kuat, auditor dapat membatasi ruang lingkup audit mereka dengan memeriksa lebih sedikit transaksi yang mendasari saldo akun piutang. Sebagai contoh kami, ini berarti menghubungi lebih sedikit pelanggan untuk mengkonfirmasi piutang daripada yang akan terjadi jika sedikit atau tidak akan ketergantungan dengan dapat ditempatkan pada kontrol berbasis komputer. Pada gambar 12.2 proses dimulai dengan yang pertama evaluasi awal terhadap sistem. Auditor pertama-tama akan memutuskan apakah pemrosesan komputer atas data akuntansi cukup signifikan atau kompleks dalam menjamin pemeriksaan atas sistem informasi berbasis komputer itu sendiri. Kadang-kadang jika sistemnya tidak besar atau kompleks, audit dapat berjalan seperti di lingkungan pemrosesan data manual. Paling sering pemrosesan berbasis komputer menjamin tujuan awal oleh auditor TI untuk membuat penilaian terhadap lingkungan pengendalian. Biasanya auditor akan menemukan cukup kontrol berbasis komputer untuk menjamin pemeriksaan lebih lanjut. Dalam situasi ini, auditor ingin membuat analisis yang lebih rinci atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Setelah memeriksa kontrol secara mendetail, auditor akan melakukan pengujian kepatuhan untuk memastikan bahwa kontrol sudah ada dan berfungsi sebagaimana yang ditentukan. Ini mungkin memerlukan penggunaan beberapa teknik audit berbantuan komputer untuk mengaudit SIA terkomputerisasi. Ini melibatkan penggunaan proses atau kontrol komputer dalam melakukan fungsi audit, seperti menyortir data dalam mendeteksi duplikat nomor faktur hutang dagang. Terakhir, auditor perlu menguji secara substansif beberapa saldo akun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil analisis dalam pengujian sebelumnya mempengaruhi ruang lingkup pengujian ini. Untuk yang selanjutnya adalah karir dalam audit teknologi informasi. Karena organisasi semakin mengandalkan AIS berbasis komputer dan karena sistem ini menjadi lebih kompleks secara teknologi, permintaan akan auditor TI meningkat. Pengesahan Sarbanes-Oxley Act juga menciptakan kebutuhan dan lebih banyak auditor TI. Audit TI membutuhkan berbagai keterampilan. Beberapa auditor teknologi informasi memiliki gelar sarjana dalam ilmu komputer atau sistem informasi, sementara yang lain memiliki gelar akuntansi dan pengalaman audit umum. Latar belakang yang ideal mencakup kombinasi keterampilan akuntansi, audit, dan sistem informasi ilmu komputer. Pada gambar 12.3 menjelaskan bidang konten yang tercakup dalam ujian CISA. Di situ dijelaskan bahwa sertifikasi yang lebih umum dalam profesional keamanan informasi yang berpengalaman adalah Certified Information Security Manager atau CISM yang juga diberikan oleh ISAK. Mereka yang mencuri penunjukan CISM perlu memiliki orientasi bisnis yang memahami manajemen risiko dan keamanan dari sudut pandang konseptual. CISM mengevaluasi pengetahuan dalam tata kelola keamanan informasi, manajemen program, keamanan informasi, manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, dan juga manajemen respons. Penunjukan CISA telah diberikan sejak tahun 1978 dan CISM cenderung relatif baru. Mengevaluasi efektivitas pengendalian sistem informasi. Semakin percaya diri auditor sebagai hasil dari kontrol yang kuat bahwa data dimasukkan dan diproses secara akurat dalam sistem berbasis komputer, semakin sedikit pengujian substansif yang mereka lakukan. Di sisi lain, jika sistem berbasis komputer memiliki kontrol yang lemah atas input pemrosesan data, ada lebih banyak kepatuhan dan untuk pengujian transaksi keuangan yang terperinci. Tugas beresiko. Tujuan utama auditor eksternal dalam meninjau prosedur pengendalian sistem informasi adalah mengevaluasi resiko.
yaitu terkait dengan kelemahan pengendalian terhadap integritas data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kekuatan dan kelemahan pengendalian akan mempengaruhi ruang lingkup audit. Tujuan kedua dari tujuan auditor eksternal adalah untuk membuat rekomendasi kepada manajer tentang meningkatkan pengendalian ini. Meningkatkan kontrol juga merupakan tujuan auditor internal. Ada 4 langkah berikut memberikan kerangka kerja logis untuk melakukan audit berbasis risiko terhadap SIA perusahaan. Untuk yang pertama, menentukan ancaman, yaitu kesalahan dan penyimpangan yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang harus ada untuk meminimalkan setiap ancaman ini dan dengan demikian mencegah atas mendeteksi kesalahan penyimpangan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian dalam SIA, proses meninjau dokumentasi sistem dan mewawancarai personel yang sesuai untuk menentukan apakah prosedur pengendalian yang diperlakukan sudah ada disebut tujuan sistem. Tinjauan sistem. Selain itu, auditor menyelidiki apakah prosedur pengendalian ini diikuti dengan memuaskan pengujian meliputi kegiatan seperti mengamati operasi sistem, memeriksa dokumen catatan dan laporan, memeriksa sampel input dan output. Yang keempat, mengevaluasi kelemahan, yaitu kesalahan dan ketidakberesan yang tidak tercakup dalam prosedur pengendalian dan SIA untuk menentukan pengaruhnya terhadap sifat, saat atau luas prosedur audit. Langkah ini berfokus pada risiko pengendalian dan pada apakah sistem pengendalian perusahaan secara keseluruhan mengatasi risiko secara memadai. Jika defisiensi pengendalian teridentifikasi, auditor harus menentukan apakah terdapat pengendalian atau prosedur kompensasi yang menggantikan efisiensi tersebut. Kendali kelemahan dari satu area SIA dapat diterima jika kekuatan kontrol di area lain SIA mengkompensasinya. Tuklit auditor teknologi informasi. Auditor dapat menggunakan teknik audit yang dibantu komputer untuk membantu mereka dalam berbagai tugas audit. Dalam SIA otomatis, audit dengan komputer, yaitu menggunakan komputer itu sendiri sebagai alat audit, hampir wajib karena data disimpan di media komputer dan akses manual tidak mungkin dilakukan. Namun, ada banyak alasan untuk mengaudit dan dengan komputer di luar kebutuhan untuk mengakses data akuntansi yang terkomputerisasi. Salah satu yang paling penting adalah bahwa AIS berbasis komputer berkembang pesat dalam kecanggihan. Lain adalah bahwa CATS menghemat waktu. Bayangkan pijakan dan pijakan spreadsheet atau jadwal besar tanpa menggunakan komputer. Perangkat lunak audit. Auditor dapat menggunakan berbagai perangkat lunak saat mengaudit dengan komputer. Contohnya termasuk perangkat lunak penggunaan umum seperti program pengolah kata, perangkat lunak spreadsheet, dan sistem manajemen berbasis data. Perangkat lunak lain yang kita bahas seperti perangkat lunak audit umum atau GAS dan perangkat lunak kertas kerja otomatis lebih berorientasi khusus pada tugas auditor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Bapak Mo Arif Wibowo. Saya persilahkan Bapak Arif. Iya, saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Ayu tadi, yaitu terkait dengan bagaimana akuntansi itu secara komputerisasi di dalam audit sistem informasi. Ketika komputer pertama kali itu digunakan sebagai fungsi pemrosesan data akuntansi, auditor di mana pada umumnya hanya mengetahui sedikit tentang pemrosesan data secara otomatis. Sehingga pendekatan audit yang dasar adalah bagaimana mengikuti jejak audit sampai pada titik di mana data akuntansi masuk ke komputer dan mengambil data ini lagi ketika mereka muncul kembali dalam bentuk olahan, di mana sebagai output dari komputerisasi ini. Sehingga ini disebut audit yang menggunakan sistem komputer. Sehingga diasumsikan bahwa keberadaan output yang akurat dapat memverifikasi operasi pemrosesan yang tepat. Sehingga jenis audit ini sedikit atau tidak memperhatikan prosedur kontrol dalam lingkungan di dalam teknologi informasi. Audit di sekitar komputer atau dalam komputer umumnya bukan pendekatan yang efektif untuk mengaudit di dalam lingkungan yang terkomputerisasi. Sebagian karena menguji transaksi normal
tetapi kadang mengabaikan hal yang terkait pengecualian. Pengecualian inilah yang menjadi perhatian utama auditor selanjutnya. Ya, kemudian kalau kita lihat bagaimana menguji program komputer, dalam pengujian program komputer tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program itu bisa mencapai tujuan ya, di mana data yang dimasukkan dan diproses dengan akurat. Ada 3 teknik auditor yang dapat digunakan untuk menguji program komputer. Yang pertama adalah data uji, kemudian fasilitas uji yang terintegrasi, kemudian dilakukan yang disebut dengan simulasi secara paralel. Kemudian terkait dengan bagaimana memvalidasi program komputer, bahwa program yang baik atau yang bagus ya dapat menggagalkan penggunaan data uji dengan mengubah program tepat sebelum auditor meminta rutinitas penulisan yang diperlukan untuk auditnya. Oleh karena itu, auditor juga harus memvalidasi setiap program yang diberikan oleh kliennya. Meskipun tidak ada cara yang 100% mudah ya untuk memvalidasi program ke dalam komputer. Ya, beberapa prosedur dapat digunakan untuk membantu tugas ini, termasuk pengujian kontrol perubahan program dan perbandingan program itu sendiri. Kemudian kalau kita meninjau ya perangkat lunak dalam sistem, ya kontrol perangkat lunak sistem itu meliputi yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, yang kemudian dilanjutkan dengan program utilitas yang melakukan tugas dasar atau housekeeping ya, seperti menyortir dan menyalin. Kemudian juga yang ketiga adalah perangkat lunak yang seperti perpustakaan fungsinya ya dalam program ya, yang mengontrol dan memantau penyiapan program itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana akses kontrol perangkat lunak yang mengontrol akses logis ke dalam program dan file data. Kemudian dalam memvalidasi pengguna dan mengakses hak-hak yang khusus ya, kadang-kadang ada hak istimewa gitu ya, itu harus perlu dilakukan audit ya, sehingga auditor teknologi informasi itu juga perlu memastikan bahwa semua pengguna sistem komputer itu valid ya, dan masing-masing yang memiliki hak akses ya yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya ya, sehingga perangkat lunak sistem umumnya itu menyangkut perangkat lunak kontrol akses yang menentukan cara administrator dalam sistem yang mengatur dan mengontrol ID pengguna, kemudian profil pengguna dan juga kata sandi. Sehingga auditor teknologi informasi juga harus memverifikasi bahwa parameter perangkat lunak ya telah ditetapkan dengan tepat dan bahwa staf teknologi informasi itu juga menggunakannya dengan tepat. Misalnya, contohnya adalah salah satu tugas audit adalah memastikan bahwa akun karyawan itu akan segera ditutup ya setelah seseorang ya karyawan itu keluar dari organisasi atau misalnya resign atau dipecat gitu ya. Untuk mencapai hal ini tentunya auditor teknologi informasi juga mungkin meminta daftar personel saat ini dari sumber daya manusia atau SDM atau HRD gitu ya. Ya, pendekatan lain adalah mendapatkan direktori telepon ya saat ini dan membandingkan nama dengan daftar yang akun penggunanya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ya bagaimana agar audit ini berkelanjutan ya. Beberapa alat audit ya dapat dipasang dalam sistem informasi itu sendiri untuk mencapai audit berkelanjutan atau disebut dengan jaminan real time ya. Audit berkelanjutan semakin penting ya. Karena apa? Ketika menuju pelaporan keuangan itu biar dapat tepat waktu dan nyata gitu ya. Karena ada juga tekanan yang meningkat ya terkait dengan mengurangi rentan waktu antara pembuatan informasi keuangan dan audit informasi yang dikenal sebagai siklus audit ya. Stakeholder biasanya menginginkan informasi diaudit dengan cepat ya. Sehingga banyak bisnis melaporkan informasi keuangan mereka melalui internet dan juga lebih banyak lagi yang cenderung menggunakannya ya karena ya untuk meningkatkan bentuk laporan yang diaudit itu. Kemudian bagaimana pelaksanaan audit teknologi informasi saat ini ya? Audit teknologi informasi sebenarnya adalah komponen tata kelola teknologi informasi ya. Pada bagian ini di mana kita akan membahas tentang tata kelola teknologi informasi dan perkembangan terkini, bagaimana penting dan
audit informasi itu dapat mengaruhi audit teknologi informasi ya. Ini termasuk terkait dengan penggunaan teknologi untuk mencegah penipuan, kemudian efek Sarbanes ya, kemudian juga AS5, AS5 pada audit teknologi informasi dan keandalan sistem dan dari pihak ketiga ya. Kemudian bagaimana tata kelola teknologi informasi ya? Tata kelola teknologi informasi ini adalah proses menggunakan sumber daya teknologi informasi secara efektif ya untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Ya, ini termasuk menggunakan TI secara efisien, bertanggung jawab dan strategis tentunya. Institut Tata Kelola TI ya afiliasi dari Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi atau ISAKA ya, ini diciptakan untuk membantu organisasi memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dapat dialokasikan dengan benar ya. Di mana bahwa risiko teknologi informasi dimitigasi dan bahwa TI juga memberikan nilai bagi organisasi. Ada dua tujuan utama dari tata kelola teknologi informasi ini ya. Rangkaian tujuan pertama adalah berfokus pada penggunaan TI secara strategis ya. Di mana untuk memenuhi misi organisasi dan bersaing secara efektif tentunya. Manajemen puncak dan Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan tujuan tata kelola TI ini ya. Rangkaian tujuan tata kelola TI yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya TI ya, teknologi informasi organisasi itu dikelola secara efektif dan bahwa manajemen mengendalikan risiko terkait dengan teknologi informasi ini. Kemudian juga memenuhi tujuan ini adalah perhatian dari Chief Information Officer ya, CIO, auditor dan juga manajemen puncak. Kemudian bagaimana auditing terkait dengan penipuan ya, berdasarkan dengan penyelesaian standar auditing nomor 99 ya, bahwa audit laporan keuangan yang diamanatkan oleh Securities and Exchange Commission mengharuskan bahwa auditor untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Mereka tidak membutuhkan auditor untuk mendeteksi aktivitas penipuan. Kenapa? Hal ini telah lama dilihat sebagai masalah oleh banyak investor dan juga pemangku kepentingan bisnis lainnya yang percaya bahwa laporan auditor itu menunjukkan bahwa perusahaan bersih atau tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan lainnya. Ya. Sehingga akibatnya apa? Dewan Standar Audit ICPA tadi mengeluarkan pernyataan standar audit ya SAS nomor 99 tentang pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Ya. Kemudian dalam SAS nomor 99 ini yang menggantikan SAS nomor 82, sementara aturan sebelumnya memiliki nama yang sama, standar penipuan tahun 2002 memberikan lebih banyak panduan bagi auditor untuk secara proaktif ya, ini mencegah dan menghalangi terkait dengan penipuan ini. Standar ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dan inisiatif anti fraud ya dari ICPA. Ini mendorong auditor untuk mengadopsi skeptisisme profesional dan tetap waspada terhadap tanda-tanda penipuan seperti yang ada dalam segitiga penipuan yang digambarkan pada gambar di atas ya. Segitiga ini mencakup 3 elemen ya yang mengindikasikan potensi penipuan. Yang pertama adalah motif untuk melakukan penipuan, kemudian peluang yang memungkinkan terjadinya penipuan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi oleh individu yang melakukan penipuan bahwa perilaku itu pantas atau dibenarkan. Kemudian Undang-Undang Sarbanes ya, Oakley tahun 2002, SOX memiliki 4 kelompok dasar dalam persyaratan kepatuhannya. Yang pertama adalah komite audit atau persyaratan tata kelola perusahaan. Ya. Yang kedua adalah aturan tentang laporan keuangan. Yang ketiga adalah isu mengenai sertifikasi, pengungkapan dan pengendalian internal. Yang keempat adalah peraturan yang mengatur pelaporan eksekutif dan tingkah lakunya. Kemudian kembali ke standar audit nomor 5, AS5 tadi, sebagai akibat dari beban substansial yang ditimbulkan oleh bagian 404, kemudian dan ketidakpastian seputar persyaratan khusus bagian 404 tadi, Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka memberikan panduan dalam standar audit nomor 5, AS5 ya, yang mengatur tentang auditor internal dan eksternal
bagaimana mengurangi pengujian dan fokus pengendalian pada kontrol yang paling kritis ya. Salah satu efek utama dari AS5 adalah apa yang disebut dengan penyeimbangan kembali pekerjaan auditor internal ya. Di mana mengurangi volume pengujian kontrol, kemudian memungkinkan auditor internal menghabiskan lebih banyak waktu untuk masalah seperti memberi nasihat kepada dewan direksi, kemudian memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturannya. AS5 itu juga memungkinkan auditor eksternal untuk meningkatkan ketergantungan mereka ya pada pengujian yang dilakukan oleh fungsi audit internal yang mengurangi pengujian yang berlebihan ya. Tentu saja ini juga mengakibatkan penurunan biaya audit setelah berlalunya AS5 ini. Tapi pengujian dan dokumentasi kontrol masih jauh lebih substansial daripada periode sebelum SOX ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan pihak ketiga dan jaminan keandalan terkait dengan sistem informasi ya, bahwa melakukan pengauditan atau melakukan audit perdagangan elektronik adalah sesuatu bidang yang khusus ya. Sebagian karena tingkat keterampilan yang terlibat dan sebagian karena tidak ada perlindungan yang ditemukan dalam sistem non-e-niaga ini. Salah satu masalahnya adalah kurangnya dokumen cetak yang dapat digunakan untuk memverifikasi keberadaan akun, kemudian pembelian atau pembayaran, karakteristik komunikasi elektronik gitu ya. Demikian pula terkait dengan kedatangan transaksi elektronik di server yang tidak menjamin validitas atau keasliannya gitu ya. Hanya sesuatu yang ditransmisikan ya. Karena semakin banyak perusahaan mempublikasikan laporan keuangan mereka secara online, auditor perlu membuktikan jenis format ini ya. Artinya apa? Laporan audit atau tanda tangan digital dapat juga memberikan jaminan yang sama kepada mereka yang melihat informasi keuangan online seperti yang ditemukan dalam laporan audit tradisional. Jadi inilah pentingnya terkait dengan informasi teknologi dalam auditing, bagaimana seorang auditor juga harus menyesuaikan ya terhadap dengan sistem informasi yang berkembang. Ya, karena laporan keuangan sudah dilakukan secara menggunakan sistem informasi, sehingga audit itu juga harus mengikuti perkembangan ini, tetapi tetap menjaga sebuah model atau panduan yang dilakukan oleh seorang auditor. Ini Pak Andi dan teman-teman sekalian terkait dengan materi informasi teknologi auditing yang kami sampaikan bersama Mbak Inka Ayu Nurhana. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.